Toko online. Eh, Kalau kita berpikir program atau apa tawaran bikin website yang paling banyak, salah satunya itu adalah membuat web profile. Yang lain adalah membuat toko online. Nah, dengan mudahnya internet dan juga dengan kondisi sekarang ya di mana orang-orang lebih enak tinggal gesekan jari langsung dapat barangnya. Nah, kita akan membahas tentang toko online. Tapi kebetulan dasar-dasar dari toko online sebenarnya gampang ya. Kita bisa lihat dari bagaimana kita berjualan di pasar, ya, berjualan fisik, lalu itu dijadikan jualan secara online atau memanfaatkan internet. Nah, tapi yang akan dibahas sebenarnya lebih kepada bagaimana kalau kita jualannya itu antar tempat. Nah, ini mungkin sekedar tips aja karena sebenarnya ini akan panjang kalau saya bahas eh, ke apa ke apa semuanya. Yang paling utama adalah begini. Saat kita membuat toko online, yang harus jadi perhatian kita adalah satu, barangnya. Ya kalau nggak ada barang jangan dijual. Cuma maksudnya gini, apa yang kita jual itu kita harus perhatikan apa barang yang kita jual, tipenya apa. Kalau kita ngomongnya toko sendiri, di mana barangnya kategorinya cuma sedikit ya, misalnya baju, oke, sederhana baju. Lalu dipecah lagi, baju itu terdiri dari baju apa. Tapi ketika kita sudah ngomong yang sifatnya multiple, ya, kita sebut aja ya kategori. Ketika kategorinya makin detail, ya kita bisa lihat dari toko-toko online yang terkenal itu dia dipecah dari elektronik jadi komputer jadi HP dan lain-lain, ya. Maka nantinya di toko online pun kita harus memisah-misahkan gitu, misalnya ada baju, misalnya ada elektronik dan lain-lain. Makin detail lagi, makin detail lagi, maka kita akan masuk ke poin yang kedua, klasifikasi klasifikasi dari barang-barang yang akan kita jual gitu. Kalau kita tadi ngomong sebenarnya lebih kepada kategori yang besar, baju, pakaian pakaian, elektronik dan lain-lain, dan juga dipecah lagi lebih kecil, maka yang ini ya kita harus klasifikasikan kepada hal-hal yang sifatnya lebih spesifik, atau seperti contohnya warna, size, ukuran, ya, bahkan untuk siapa, ya, untuk siapa maksudnya, untuk siapa itu, pria atau wanita. Nah, itu biasanya ini kalau saya sebutnya ini adalah taggingnya, ya. Kalau ini adalah kategorinya, ini adalah taggingnya. Nah, yang ketiga yang paling utama adalah siapa kamu mau jual, kepada siapa target pasar, ya. Target pasar spesifik aja, dari umur, dari kelamin, ya, laki-laki perempuan, atau misalnya apa ya, itu area misalnya Jakarta, Bandung, Bekasi dan seterusnya, begitu. Nah, dan juga kita bisa lebih detail lagi, misalnya kepada ini barang yang kita jual ini apakah satuan atau langsung jadi grosiran atau satuan, saya lupa bahasanya. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya sebenarnya pengen menjawab itu, bagaimana kalau toko saya itu antar negara. Ini adalah sebenarnya
kita harus memahami dasarnya dari toko online dulu yang ada di Indonesia, baru setelah itu baru kita ngomong yang antar negara. Kebetulan tadi ada pertanyaannya, itu bahkan dia bilang saya pengen buat yang bahasanya Indonesia, ini bahasa ya, Indonesia, Jepang sama Inggris, ini bahasa. Ini saya bilang kalau kita ngomong dari sisi codingnya mungkin gampang, tapi kalau kita ngomong dari sisi logikanya, ini sebenarnya belum waktunya ke sini. Makanya bisa-bisa jadi kita sudah capek-capek buat seperti ini, membuat konsep supaya bisa triple bahasa atau mungkin bisa lagi nambah lagi. Tapi ternyata ketika dijalanin ternyata nggak kepake, malah kita dapat hambatan. Karena apa hambatannya? Nah, di sini hambatannya. Salah satunya siapa yang target pasar kita. Nah, saat kita membuat sebuah toko online ya, dan kita melihat dari ini 1 2 3 ini bukan final 1 2 3 ya. Sebenarnya ini lebih kalau mau dibahas. Ini bahkan kalau mau bisa tanya nih sama yang udah lulus SI nih, atau sudah mungkin udah S2. Beberapa tulisan mereka yang saya dengar nih dari dosen saya, banyak yang sudah mengupas yang namanya toko online. Jadi sangat sangat bagus kalau misalnya ada yang sudah buat toko online skripsinya, terus dia bersedia istilahnya saya mau membagi atau berbagi, silakan, itu bagus. Atau kalau misalnya ini khusus ini hanya untuk kampus aja, cari di perpustakaan gitu ya. Nah, kalau kita ngomong toko online yang nanti ujungnya harus berbagai negara ya, Jepang ya, saya lupa kodenya. Oke, Jepang, maksudnya ini Jepang, ini Indonesia, ini harusnya warna merah. Nah, ini Inggris maksudnya. Nah, yang kita pikirkan sebenarnya yang saya sarankan adalah kita harus berpikir kepada targetnya. Target di Indonesia itu bagaimana ya, deskripsikan aja orang-orang pembeli Indonesia, terus juga spesifikasikan yang Jepang ya, spesifikasikan yang negara tujuan. Oke, XYZ aja deh gitu. Saat kita ngomong saya mau misalnya gini, saya punya ambisi, saya mau semua negara. Nggak bisa cuma satu aja, satu kalimat aja itu sudah mewakili semua, itu nggak bisa. Kita harus mengupas satu-satu. Bahkan bahkan yang sulitnya adalah Indonesia, kita sebut Indonesia itu ada 30-an ya, 30-an penjelasan dari yang berbeda-beda antar orang-orang yang jadi target pasar kita. Nah, akan bagus kalau kita harus paham dulu nih ya, kita harus usahakan menghindari beberapa kesalahan, seperti kayak misalnya di Indonesia itu tidak boleh ada gambar-gambar tertentu yang nyinggung asusila gitu. Nah, bahkan memperlihatkan gambar hewan, misalnya hewan tertentu juga dilarang. Nah, itu harus dipelajari tuh. Bisa dibilang ya harus dibikin semacam dokumentasi untuk menjelaskan bahwa target pasar kita itu siapa. Kalau bilang target pasar kita adalah orang Jepang, pahami orang Jepang, pahami orang Indonesia, pahami orang Malaysia, seperti itu. Bukan kita berpikir bagaimana cara bahasa saya adalah bisa bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Itu nggak salah gitu. Nah, ada beberapa solusi yang saya bisa beri masukan kalau misalnya kita ngomong masalah saya mau masalah yang logika kayak gini nanti belakangan. Ada beberapa yang saya sarankan, yaitu memanfaatkan Google Trans. Jadi
eh, situs kita itu sebenarnya dibuat itu basisnya adalah bahasa Inggris. Lalu kita buat agar dia bisa ditranslate oleh Google Translate gitu. Biasanya kan ada tuh kalau kita masuk situ terus ada tulisan apakah Anda mau mengubah di bahasa lain. Nah itu kadang itu bukan dari situsnya, tapi itu istilahnya minta bantuan dari Google Trans yang dia mentranslate menjadi bahasa yang kita inginkan, misalnya Jepang atau Indonesia. Tapi base-nya harus satu, yaitu bahasa Inggris. Kenapa kok bahasa Inggris? Karena dari bahasa Inggris itu sebenarnya bisa jadi bahasa Jepang, bisa jadi bahasa Indonesia. Justru bahaya kalau justru yang saya lihat ya kejadian dari bahasa Indonesia tidak bisa ke Jepang dengan sempurna. Ada aja yang masalah. Kebetulan saya juga bahas ya. Oke, ini curhat dikit sama orang-orang yang bahas enggak, ada guru nih, saya punya temen di timeline, dia seorang guru bahasa Jepang ya. Dia cerita bahwa untuk mentranslate sebuah bahasa Jepang ya, itu bukan cuma ini ada kata translate selesai, enggak. Dia harus paham ini konteksnya apa pas ditranslate. Apakah ini adalah sebuah tulisan mengenai statistika, ataukah ini adalah sebuah novel, anggapnya novel ya, terus cerita drama dan seterusnya ya. Itu harus dipahamin. Nah bahkan nih kita bisa lihat di sini ada 15 menit mahir tense bahasa Inggris. Bahkan untuk bahasa Inggris pun ya, itu memahaminya bukan cuma terjemahin dan ya udah selesai ya. Bahkan kalau mau kita lihat ya, banyak orang-orang yang bahasa Inggris dia nggak pintar, nggak pintar amat, tapi orang paham dengan bahasa Inggris dia. Nah itulah yang saya bilang, bahasa Inggris itu kayaknya lugas kalau dia jadi translate ke Jepang atau ke Indonesia. Tapi sebenarnya aslinya di lapangan, aslinya yang di orang yang paham dengan bahasa Jepang itu kalau ditranslate ke bahasa lain itu nggak mudah. Bahkan ada YouTube-nya. Kalau mau cari silakan YouTube-nya di mana. Ada orang translate dari Jepang, ada orang Jepang belajar bahasa Inggris itu bikin kesel, bikin panas. Setidaknya kita itu lidahnya itu enak untuk ngomong bahasa Inggris, tapi dia gitulah gitu. Step 1 untuk bahasa kita pakai Google Translate. Yang kedua adalah kita punya library bahasanya gitu. Jadi gitu, misalnya welcome gitu. Jadi kita punya, bukan library ya, jadi kayak kamus. Oke, kamus, tersebut kamus, kita punya kamusnya. Jadi di coding kita tuh misalnya cuma gini, language welcome gitu. Nah terus kemudian kalau ini pakai CI itu kalau nggak salah pakai lang namanya. Terus ini key-nya misalnya welcome ya, gini aja. Nah terus kemudian nanti dari belakang layar ini fungsinya dia akan cari yang lagi aktif sekarang itu adalah bahasa apakah Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Itali misalnya. Nah terus langsung dia baca nih ke ini halaman ke config-nya yang welcome. Kalau misalnya Indonesia selamat datang. Mungkin kalau bahasa Inggris ya welcome to my site. Bahasa Jepang ya disesuaikan seperti itu. Nah ini yang ini kita akan punya banyak kamus ya. Kalau misalnya kita adalah toko online yang masih kecil ya, dan nggak mungkin lah kecil terus, pasti akan besar. Kita akan mungkin mudah. Nah kita punya nih kamusnya, orang baru datang welcome, orang mau beli please buy, terus sudah check out thank you for check out misalnya, seperti itu ya. Kan dia akan makin banyak terus ke bawah, dan itu harus disamain. Jadi kalau Indonesia itu ada, di bahasa Jepang juga harus ada, bahasa Inggris juga harus ada. Jadi
harus disamain. Dan ini saya sarankan memang ini jangan pakai database. Kenapa? Ini nanti database-nya jadi berat sebenarnya karena bacanya banyak kan. Sebenarnya bagusnya pakai txt atau config. Ya seperti halnya yang kalau kita lihat di CI. Laravel kayaknya juga ada, tapi saya belum explore, dan saya juga nggak explore karena waktunya juga nggak sempat. Nah yang ketiga, nah sebenarnya ini yang orang-orang kadang-kadang kadang-kadang developer itu sebenarnya lebih milih yang nomor 3. Kenapa? Karena penjelasan dari atas, penjelasan yang tadi yang pertama ini, yang awal-awal ini. Karena orang-orang yang masuk ke dalam situs kita itu belum tentu adalah orang yang sama. Maksudnya belum tentu dari tipe yang sama. Maksudnya dalam hal ini Indonesia, Jepang itu punya kebiasaan kebudayaan berbeda. Sehingga yang dilakukan adalah dia membuat multi-site. Ada istilahnya yang Indonesianya, ada yang bahasa Inggrisnya, ada yang Jepangnya, 3 gitu. Ini jadi ya, bagusnya adalah jadi ini kita bisa istilahnya menjaring dengan tepat orang-orang yang orang-orang Indonesia. Ini untuk orang-orang misalnya yang bahasa Inggris lah gitu, yang tapi Asia misalnya. Kita ambil aja Singapura. Nah, yang Jepang untuk orang Jepang. Jadi 3. Dia bisa dengan model begini dia bisa nangkep nih orang kebutuhannya tiga orang ini. Tapi ruginya adalah ya dia 3 kali kerja. Ini yang jeleknya gitu. Kalau kita lihat dari atas ya, yang pertama Google Trans ini gampang sebenarnya, ya kan? Karena apa? Kita cuma bikin satu situs, terus ya suruh aja Google Trans untuk translate dan selesai. Jeleknya adalah Google Translate itu kan tidak selugas bahasa manusia, lidah manusia gitu. Ya, ada beberapa kata-kata kok baku banget gitu. Misalnya saya mau beli joystick, ya bahasa Indonesia jadi tongkat bergetar, joy gembira, kan nggak sesuai kan. Nah seperti itu. Nah, yang kedua, nah ini bagusnya adalah kita punya kamus nih. Tapi yang sulitnya adalah kita harus bisa maintain, karena itu banyak sekali kamusnya. Makin banyak makin berkembang itu situs, makin nambah kamusnya itu. Kalau misalnya ini ada 2 bahasa mungkin gampang. Kalau 3, 4 atau 5, nah itu udah di luar batas kita. Nah yang ketiga, enaknya kita bisa menjaring orang-orangnya. Tapi yang sulitnya adalah kita harus kerja 3 kali seperti itu. Nah mana yang terbaik? Nah itu kembali kepada developer. Tapi yang paling utama adalah ngomongin masalah bahasanya gimana cara gantinya, tapi bagaimana cara untuk memahami agar bisa menjaring konsumen. Karena kan konsumen itu kan bukan cuma isinya konten aja, tapi juga hal lain, misalnya seperti after sales. Jadi setelah kamu beli terus kamu dapat pelayanan lebih, misalnya kayak kamu dapat garansi beberapa bulan misalnya untuk barang. Atau misalnya kalau barangnya rusak saat digunakan tapi dengan tengah waktu beberapa saat, nah itu sebenarnya after sales gitu. Atau kamu juga ada kayak semacam komunikasi bahwa nanya bagaimana Pak, apakah barangnya sudah disampai, apakah barangnya sudah sesuai dengan harapan, misalnya seperti itu after sales gitu. Nah itu marketing sebenarnya, cuma itu memang nggak ada hubungannya ke ke topik kita hari ini gitu. Nah terima kasih yang udah ngeliat. Nah ini sebenarnya jawaban untuk pertanyaan yang kebetulan dia bertanya bagaimana sih cara saya untuk membuat website yang bisa ganti bahasa. Nah ternyata setelah saya tanya-tanyain, dia bikin namanya toko online yang antar negara ternyata. Nah, saya jujur saya juga punya masukan 3 ini, tapi
saya juga mengharapkan adalah jangan mikirkan ke sini dulu nih, mikirin ke kondisi ke hal-hal dasar dari toko online seperti itu. Karena toko online itu bukan sesuatu yang gampang gitu. Bahkan saking sulitnya kita malah lebih gampang sudah pakai aja yang sudah ada ya, kayak mungkin WordPress ya, WooCommerce. Terus setelah itu kita fokus di bagian jual belinya gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa klik dan share. Oh, nggak ada tombol buat share, saya kira ini di YouTube. Oke, terima kasih.